أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa rahimakumullah, kali ini kita akan meruqyah sebidang tanah yang luasnya sekitar 3.500 meter persegi. Tanah ini sudah ditawarkan untuk dijual sejak sekitar 10 tahun yang lalu, namun sampai saat ini belum laku juga. Padahal tanah tersebut letaknya sangat strategis. Dari jalan raya masuknya hanya sekitar 300 meter saja. Kemudian di sekitarnya juga sudah banyak dibangun perumahan-perumahan. Kemudian tanah ini juga dijual dengan harga normal sesuai dengan pasaran di sekitarnya. Sebenarnya sudah banyak yang berminat untuk membelinya. Namun setiap kali calon pembeli datang untuk mensurvei, mereka gagal, tidak jadi beli. Bahkan sudah pernah ada calon pembeli yang menawar dengan harga jauh di bawah standar. Namun ketika si pemilik ingin melepaskan, justru calon pembeli tersebut menghilang tanpa kabar sama sekali. Ada juga cerita aneh dari beberapa calon pembeli yang ketika mereka survei, mereka merasakan seperti ada sesuatu. Kemudian mereka mual-mual, mau muntah, akhirnya tidak jadi beli. Nah, apakah benar ada jin penunggu yang selalu memprovokasi calon pembeli? Konon ceritanya pernah ada yang melihat dua sosok anak jin warnanya hitam yang menjadi penunggu tanah tersebut. Bahkan ada beberapa orang yang katanya pernah melihat jin tersebut sudah membangun rumah di situ. Nah, kita sebagai seorang muslim tentu saja percaya dengan keberadaan jin. Namun kita sebagai manusia biasa tidak mungkin bisa melihat jin tersebut. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat Al-Jin ayat 26 sampai 27. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtadha mir rasul. Allah Maha mengetahui sesuatu yang gaib, tetapi Allah tidak memperlihatkan yang gaib itu kepada seorang pun, illa man irtadha mir rasul, kecuali kepada orang-orang yang diridhoinya dari kalangan rasul. Pada ayat lain Allah juga berfirman dalam surat Ali Imran ayat 179, wa ma kana Allahu liyudli'akum 'alal ghaibi walakinnallaha yajtabi mir rusulihi may yasha. Sekali-kali Allah tidak akan menampakkan sesuatu yang gaib kepada kalian. Walakinallaha yajtabi mir rusulihi may yasha, tetapi Allah memilih dari kalangan rasul saja yang dikehendakinya. Dua ayat ini jelas sekali menunjukkan kepada kita bahwasanya Allah tidak akan menampakkan sesuatu yang gaib termasuk bangsa jin kepada seorang pun, kecuali hanya kepada para rasul yang dikehendakinya atau yang diridhoinya saja. Nah, maka dari itu apabila ada seseorang yang mengaku bisa melihat jin, itu menunjukkan ada jin di dalam dirinya. Baik jin itu yang diundang sebagaimana dukun, paranormal, dan sebagainya, yang mereka sengaja melakukan ritual tertentu untuk mengundang jin masuk. Ataupun jin yang kehadirannya tidak diundang, sebagaimana kasusnya anak-anak indigo. Mereka tidak pernah melakukan ritual pemanggilan jin, tetapi ada jin yang masuk dengan sendirinya. Baik itu jin warisan nenek moyangnya maupun jin-jin yang lainnya. Nah, apakah bisa jin mengganggu penjualan tanah? Pada prinsipnya, jin itu bisa mengganggu manusia dengan berbagai macam gangguannya, termasuk gangguan penjualan tanah. Tapi semua itu bisa terjadi atas kehendak Allah. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah ayat 102, wa ma hum bidorrina bihi min ahadin illa biidznillah, dan mereka tidak akan bisa mencelakai seorang pun illa biidznillah, kecuali atas kehendak Allah. Nah, maka dari itu jin tidak akan bisa mengganggu manusia jika Allah tidak menghendakinya. Tetapi jika Allah menghendaki, maka terjadilah. Kita sebagai seorang muslim, solusi untuk mengatasi gangguan jin tersebut termasuk gangguan penjualan tanah, yaitu dengan ruqyah syariah, dengan dibacakan ayat-ayat Al-Quran dan juga doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW.
Pemirsa rahimakumullah, tidak perlu berlama-lama lagi, mari kita langsung menuju TKP. Bismillahirrahmanirrahim. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى
إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا